Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Michael Rahasegani, dosen di program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Saya akan menjelaskan terkait dengan delivery, interaction, dan assessment terkait mata kuliah yang saya ajar. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ajar antara lain kimia dasar, kimia organik, kimia analisis, dan juga analisa farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi kimia analisis. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kimia analisis ini, mahasiswa akan belajar tentang identifikasi struktur dan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif untuk senyawa tunggal dalam sediaan farmasi beserta regulasi terkait. Mata kuliah ini luaran atau learning outcome atau kemampuan yang diharapkan, yaitu setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara kritis, logis, dan analitis tentang analisis kualitatif dan kuantitatif sediaan farmasi tunggal yang digunakan untuk penjaminan mutu, khasiat, dan keamanan sediaan farmasi yang diharapkan. Jadi melalui mata kuliah ini nanti diharapkan mahasiswa itu bisa melakukan analisa untuk senyawa obat atau sediaan farmasi tunggal dalam rangka penjaminan mutu, khasiat, dan keamanan sediaan farmasi yang dihasilkan. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa antara lain peran dan ruang lingkup kimia analisis di bidang kefarmasian, analisis kualitatif senyawa obat, analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa obat secara konvensional, dasar spektroskopi, spektroskopi atomik, spektroskopi molekuler, serta elusidasi struktur. Model perkuliahan. Pada mata kuliah ini, model perkuliahan yang saya gunakan yaitu konvensional, yaitu tatap muka, baik untuk teori di kelas maupun untuk praktek di laboratorium. Metode dan model pembelajaran. Adapun metode dan model pembelajaran yang saya gunakan selama melaksanakan kuliah ini antara lain yang pertama, ceramah di kelas. Kemudian ada discovery learning untuk mahasiswa, contextual learning, ini nanti dihubungkan dengan konteks yang ada mungkin di praktikum, small group discussion, ini baik untuk teori di kelas maupun juga untuk praktikum, dan juga ada case based learning. Sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan dibagi jadi dua. Yang pertama kuliah teori di kelas, ini dengan bobot 70%, lalu praktikum dengan bobot 30%. Sehingga total dari penilaian mata kuliah kimia analisis ini adalah 100%. Yang mana untuk kuliah teori di kelas, ini nanti terdiri dari tugas, UTS, UAS, dan juga nanti ada ujian sisipan yang kedua. Sementara untuk praktikum, nanti ini komponennya ada terkait dengan tiap materi dan nanti juga ada ujian praktikum. Adapun ujian praktikum nanti yang dilakukan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk atau model paper base dengan model pilihan ganda atau kita juga sering menyebutnya sebagai model CBT. Kemudian yang kedua adalah responsi praktek dengan model OSCE. Nah, di sini nanti untuk penilaiannya dari ujian praktikum digabung dengan laporan yang mereka tulis, kemudian ada juga terkait dengan pretest, post-test, diskusi, aktivitas selama di laboratorium, dan itu nanti kalau di total akan menjadi nilai untuk praktikum.
Kemudian ini salah satu contoh untuk rubrik penilaian untuk tugas yang teori di kelas. Di sini jika mahasiswa ini bisa mengerjakan dengan sangat-sangat baik, maka atau dia akan mendapatkan rentang 80-100. Kemudian jika mengerjakan ya cukup baik, itu nanti mendapatkan nilai memuaskan. Kemudian jika ala kadarnya, mahasiswa akan mendapatkan batas. Kemudian jika mengerjakan asal-asalan ya kurang memuaskan. Dan yang terakhir, jika nanti mungkin ketahuan mencontek milik rekan atau bahkan tidak mengerjakan, itu nanti berada di bawah standar. Dan di sini ini terkait dengan tugas yang pertama. Jadi di sini tugasnya yaitu terkait dengan merangkum peran kimia analisis di bidang kefarmasian. Dan ini sifatnya adalah tugas individu. Lalu ini untuk sistem penilaian akhir yang digunakan. Jika nanti mahasiswa ini mendapatkan nilai 85 ke atas, 85,00 ke atas, maka dia akan mendapat nilai A. Kalau antara 80,00 hingga 84,9, dia mendapat nilai A-, dan begitu juga seterusnya hingga nilai E. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di siang hari ini pada mata kuliah kita di kimia analisis untuk kalian teman-teman semester 3. Nah, di minggu ini kita akan membahas terkait dengan analisa trigonometrik atau kita bicara di bahasa Indonesia ya titrasi, kita lebih mengenalnya. Oke. Nah, pertemuan yang keempat ini akan berkontribusi terhadap subjek MK yang dulu sudah saya jelaskan di awal terkait dengan RPS dari mata kuliah kimia analisis ini, yaitu nanti teman-teman diharapkan mampu melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif untuk suatu senyawa tunggal obat dengan metode konvensional dalam hal ini adalah titrasi, termasuk nanti teman-teman bisa mengetahui persyaratan yang metode, cara preparasi sampel, analisa, data pengujian, dokumentasi laporan hasil uji. Ini yang nanti teman-teman kalau di sini mungkin teori, tapi teman-teman kan mata kuliahnya ini juga ada prakteknya, jadi nanti banyak hands-on-nya untuk yang kemampuan ini di praktikum. Kemudian menimbulkan hasil pengujian berdasarkan rekomendasi yang berlaku, serta melakukan komunikasi dalam menyampaikan dokumentasi kepada pihak lain. Jadi nanti di sini ya teman-teman, misalnya kalian melakukan praktek titrasi di lab di saat kalian praktikum, kemudian nanti kalian menyimpulkan hasilnya seperti apa, terus mengkomunikasikan mungkin seperti apa. Termasuk juga di sini nanti akan melatih selain komunikasi juga kemampuan kerjasama teman-teman di dalam tim. Nah, sebelum masuk ke materi ini, mengingat pertemuan sebelumnya, ini kemarin kita sudah belajar bahwa ternyata untuk melakukan kimia analisis komponennya itu ada analisa secara kualitatif ya, jadi menguji ada atau tidaknya suatu zat di dalam sampel atau kebenaran dari suatu zat itu. Jadi misalnya teman-teman ingat, misalnya melakukan serbuk putih, teman-teman curiga serbuk ini adalah paracetamol. Nah, tahunya nanti gimana ya teman-teman uji kualitatif si serbuk tadi, misalnya nanti diuji dengan IR, dilihat spektranya perbandingan dengan spektra baku dari paracetamol tadi. Kalau dia mirip atau sama, berarti teman-teman yakin bahwa ini adalah paracetamol. Kemudian analisa kuantitatif, yaitu masih teori. Ini kalau dari katanya ya, berarti dia mengecek kuantitas atau jumlahnya. Sehingga kalau teman-teman belajar di kimia analisis, itu teman-teman itu belajar
terkait dengan penentuan dulu di sampel ini ada atau tidak sih senyawa atau analit yang mau saya uji. Kalau ada, baru nanti teman-teman menentukan berapa sih jumlahnya atau berapa sih besarnya kira-kira. Nah, berikutnya kita masuk ke analisa kuantitatif. Ini kalau dilihat dari teknologi yang digunakan, ini ada yang namanya konvensional, ada yang secara modern atau instrumental. Ya konvensional, jadul istilahnya. Kalau yang modern ya modern atau instrumen. Nah, yang konvensional, khusus di pertemuan minggu ini, mulai minggu keempat sampai nanti minggu ke-7 atau sebelum karya ITS, kita akan banyak membahas terkait kuantitatif secara konvensional ini. Nah, kenapa ini masih kita bahas? Ternyata sampai sekarang pun ini masih digunakan. Contoh, ini buktinya. Kalau teman-teman punya farmakope, teman-teman bisa buka ya farmakope 6. Teman-teman bisa buka contoh misalnya untuk penetapan kadar bahan baku vitamin C atau asam ascorbat. Di sini kalau di farmakope 6 2020 halaman 176, teman-teman bisa melihat di sini. Ini kalau penetapan kadar ini dia menggunakan farmakope. Mungkin kalau di slide kurang jelas nanti teman-teman bisa langsung buka farmakopenya. Selain vitamin C, ya ini masih ada beberapa senyawa-senyawa obat lain, bahan obat lain yang menggunakan metode analisa kuantitatif konvensional ini. Dan nanti ada jenisnya, ada bermacam-macam. Nah ini kita masuk analisa kuantitatif konvensional. Itu laporan yang punya adalah analisa T-trimetrik. Ini adalah suatu analisa kuantitatif secara ilmiah ya, yang mana teman-teman ini akan menentukan jumlah dari suatu senyawa yang diketahui dengan cara nanti dia itu akan direlasikan secara kuantitatif dengan senyawa lain yang tentunya teman-teman sudah ketahui konsentrasi atau kadarnya, yang mana nanti itu teman-teman akan mengukur berapa volume yang digunakan ketika dia bereaksi dengan senyawa ini. Nah ini referensinya. Nah kemudian di sini kita akan melihat video simulasi ilustrasi. Dari video tadi, apa yang bisa kalian pelajari? Silakan yang tahu, silakan bisa angkat tangan. Saya Pak. Oke, bisa. Silakan. Untuk dari video tadi itu saya bisa menangkap kalau misalnya literasi itu aplikasinya nggak sebatas di lab. Dari video tadi contohkan kalau ada kontaminasi di alam seperti di sungai. Nah itu literasi bisa dipakai. Tadi contohnya di kontaminasi HCl akan dilakukan literasi dari apa? Mengamati perubahan pH-nya. Jadi nanti literasi fungsinya itu sangat bagus dan ada rumus yang bisa mendeteksi berapa banyak kontaminannya dari banyak yang dipakai dari bulan tadi. Mungkin kayak gitu. Oke, baik, terima kasih bisa jawaban yang sangat menarik. Ya, kalau untuk literasi memang bukan hanya tadi seperti disampaikan teman kalian bisa bahwa itu bukan hanya untuk di lab ataupun untuk obat, dia juga bisa untuk lingkungan. Salah satunya tadi untuk mengetes cemaran lingkungan, misalnya airnya itu terlalu asam, kita bisa cek seberapa kontaminan asamnya itu seberapa banyak dan melakukan filtrasi asam basa. Oke, nah kalau yang di pengertian sekarang trigonometric analisis ini ada dua nanti ya, menggunakan reagen yang diketahui konsentrasinya, kita sering menyebutnya sebagai titran. Ini bahasa Inggris titran. Dan senyawa yang akan dititrasi kita menyebutnya sebagai titran. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia titran ini tetap titran,
kalau titran ini kita sering menyebutnya adalah sampel atau analit. Kalau yang titrannya atas ya titran atau kita sering menyebutnya sebagai larutan baku. Nah, ini adalah kondisi kalau teman-teman nanti mau melakukan reaksi titrasi, tentu saja yang pertama reaksinya harus sederhana dan bisa dituliskan persamaan kimia. Ingat bahwa reaksi titrasi itu akan melibatkan yang namanya reaksi kimia dan itu harus bisa terjadi. Kira-kira endpoint titration atau titik akhir titrasi itu seperti apa sih suster? Definisinya menurut suster? Terjadi adanya perubahan warna. Hanya perubahan warna? Kalau terjadi perubahan warna, terus ada kaitan sama ininya enggak? Sama ininya enggak? Titrasinya enggak? Ini satu kata utuh suster. Titik akhir titrasi. Terjadi perubahan warna. Oke, benar perubahan warna. Penunjukannya perubahan warna. Tapi kalau sudah berubah warna terus ngapain suster? Mungkin Mbak sebelahnya bisa membantu. Kalau sudah berubah warna, ngapain? Menurut saya ketika endpoint of titrasi itu sama seperti booster, kita terjadi perubahan warna dan terbentuknya endapan. Nah, ketika proses itu terjadi maka titrasinya dihentikan. Oke, baik. Nah, jawabannya benar. Titik akhir titrasi ini memang benar bahwa menandakan proses titrasi itu berakhir dengan adanya perubahan warna atau tidak harus lalu dan endapan itu. Jadi ada mayoritas itu perubahan warna, tapi ada jenis titrasi yang itu kita tahu ini sudah mencapai titik akhir titrasi ketika muncul endapan. Titrasi yang terjadi lebih dulu itu menurut saya titik ekvivalen dulu, Pak. Kenapa? Karena kalau titik ekvivalen kan itu terjadi posisi di mana jumlah si reaksi atau titranya itu nanti setara sama dengan zat yang akan dititrasi atau analitnya. Benar deh, itu saya. Oke, namanya sebelahnya silakan dulu. Kurang lebih sama sih Pak. Kalau tadi kan udah dijelasin terkait titik ekvivalen itu terjadi ketika yang ada di titran sama analit itu memiliki juga atau volume yang sama. Nah, oke, terus Sedangkan kalau titik akhir titrasi itu bukan Pak. Kalau belum, titik akhir titrasi. Oke, menurut Mbaknya nanti melengkapi yang dalam. Terus kalau titik akhir titrasi itu gimana? Kalau paham saya, titik akhir titrasi itu terjadi kalau misalnya si titran itu dia bereaksi sama si indikator yang di bawah itu. Kenapa bisa bereaksi sama indikatornya? Oke, biar kenapa? Belum? Belum Pak. Oke, belum. Oke, saya akan beri penjelasan. Ini plus 1. Terus nanti di sini ini akan kita bentuk produk jadinya plus 1. Kemudian kalau titrasinya ini terus kita lakukan, dia akan plus 1 lagi. Ini minus 1, ini plus 1, ini minus 1. Ini minus 1, ini plus 1, ini minus 1, ini plus 1, ini minus 1. Hingga, nah ketika posisi seperti ini, otomatis ini kan nanti jadi ini ada 5 ya, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Otomatis ini 10, awalnya 10, reaksi 1 jadi 9, reaksi 1 lagi jadi 8, reaksi 1 jadi 7, reaksi 1 jadi 6, reaksi 1 jadi 5. Nah di sini sisa 5, yang sini karena tambah terus ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini
ketika jumlahnya ini sama, dia akan masuk ke definisi yang ekivalen poin atau titik ekivalen. Ini jumlah senyawanya sama 5. Jumlah senyawa ya, bukan jumlah mol. Tapi teman-teman saya mengoreksi, teman kalian menyatakan jumlah mol. Belum tentu volumenya sama, tapi yang kita lihat adalah jumlah senyawa atau jumlah mol. Ingat, senyawa itu kalau di kimia supaya gampang kita menyebutnya nanti dalam mol. Nah, kalau ini nanti kita teruskan, otomatis nanti dia akan berkurang satu. Ini plus satu, ini plus satu. Nah, sehingga nanti pada kondisi tertentu, ini kalau kita lihat ini jumlahnya akan 0. Yang ini masih akan terus tetap plus 1. Akan selalu bertambah karena di sini jumlahnya berlebih. Ini tuh jumlahnya berlebih. Dan nanti produk ya lama-lama akan terbentuk produk. Nanti plus 1. Nah, saat ini jumlahnya 0, ini nanti masih ditambah lagi. Nah, otomatis dia kan sudah tidak bereaksi dengan amannya. Nah, ingat bahwa kalau teman-teman melakukan iterasi, dia butuh namanya indikator. Nah, dia nanti saya pindah ya, pindah ke sini. Sintitran ini akan bereaksi dengan indikator dan nanti akan menyebabkan perubahan pada indikator ini tadi. Perubahannya apa? Satu, bisa muncul endapan. 2, muncul perubahan warna. Dan ketika ini sudah muncul, artinya itu kita menyebutnya dia sudah mencapai titik akhir iterasi. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Sehingga kalau teman-teman melakukan iterasi, semua ini termasuk, ini adalah semua komponen dari teman-teman melakukan iterasi. Sehingga kalian lupa satu komponen, misalnya kalian besok ketika praktikum di lab, kalian tambahkan analit sudah, proyek sudah, peralatan standar sudah, kalian proses iterasi. Kalian lupa tambahkan indikator, mau nunggu sampai kiamat itu nggak akan dibawa. Beneran, yakin. Dan itu beberapa kali terjadi dengan kakak kelas kalian. Ya mudah-mudahan di kelas ini atau di angkatan kalian itu tidak terulang. Itu oke, terus ini beberapa peralatan lain untuk melakukan proses filtrasi. Terus ini satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu cara membaca buletnya. Ingat, kalau kalian melakukan filtrasi itu alat utamanya adalah bulet. Nah, yang perlu kalian pahami adalah cara membaca bulet. Membaca bulet posisinya pokoknya adalah posisi mata kalian tegak lurus terhadap meniskusnya. Ingat ya, meniskusnya bisa cukup, bisa tergantung, tapi kebanyakan cukup. Posisi mata tegak lurus terhadap meniskusnya. Jangan terlalu kalian lihatnya terlalu atas gini atau terlalu bawah, nanti akan geser. Posisi mata kalau terlalu atas bisa terlalu ini agak ke bawah, kalau kalian terlalu bawah ini agak ke atas. Pastikan posisinya sejajar. Dan kalau itu di lab misalnya dia nanti terlalu tinggi, ya kalian boleh turunkan buletnya ke kursi itu sekalian dulu. Daripada kalian yang mengajar di atas kursi, karena awan satu. Ya. Nah, di sini membaca ini kita lihat karena dia dari atas ini 27, terus ini di sini 27,5. Ini satu strip ini 0,1. Ini 7, 6, 7. Nah, dia belum genap 8, jadi antara 7 dan 8. Nah, yang belakang ini nanti kalian bisa pakai namanya angka tidak pasti atau angka perkiraan. Yang mana ini dari kalian masing-masing itu memperkirakan sendiri. Jadi bisa jadi misalnya antara sama dan bisa memperkirakan ini 0,05 menurut sampai menurut bisa ini 0,06. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena angka perkiraan itu berdasarkan pendapat pribadi. Memang agak subjektif.
berikutnya di sini saya akan memberi tugas kelompok. Nah, ini kalian berbagai ringkasan dari literatur 3 ini silakan dikerjakan berkelompok, silakan dikerjakan berdua-dua, dan ini kalau sudah ada ganjil berarti nanti ada yang tidak boleh. Oke, baik teman-teman, punya sudah habis. Nah, untuk tugas yang sudah kalian diskusikan tadi bersama teman kalian, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena itu akan menjadi topik dari pertemuan selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan literasi asam basa. Silakan nanti kalian persiapkan yang tadi sudah kalian cari terkait dengan literasi asam basa, persyaratannya seperti apa dan macam-macam. Dan nanti untuk yang praktikum ya sampai jumpa di lab, nanti kita ketemu juga di praktikum. Silakan nanti kalian mempersiapkan diri dengan baik, jangan sampai mengulang kesalahan karakter kalian ketika mungkin akan literasi dulu. Itu saja dari saya untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman juga presensi yang belum, silakan presensi dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.